Bab 20. Suami rese. Indria tidak menduga jika suaminya sungguhan membantunya memasak. Dia tersenyum simpul melihat tingkah Yongki yang lucu saat menusuk potongan daging satu persatu. Ketika sedang fokus dan tidak menunjukkan raut wajah yang menjengkelkan, Yongki merupakan lelaki tertampan yang pernah dia temui. "Indria, kenapa tadi kamu senyum-senyum gitu?" tanya Yongki, sadar jika sejak tadi diperhatikan terus. "Aku hanya tidak menduga saja jika Mas Yongki mau melakukan pekerjaan ini," jawab Indria. "Kamu jangan salah paham loh. Aku melakukan ini karena aku suka makan sate dan biar cepat selesai karena nanti akan ada sahabatku yang datang," sela Yongki. "Tenang saja Mas, aku juga tidak mengharapkan cintamu. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak akan membuat aku salah paham," balas Indria mulai kesal. Yongki menggigit bibirnya sendiri. Entah kenapa di depan Indria dia tidak mau terlihat baik. Mungkin sudah terlanjur gengsi. "Tapi jujur saja, kamu pasti bangga kan punya suami aku. Setidaknya lebih ganteng dan lebih muda dari Firman," balas Yongki tidak mau kalah. "Aku akui kamu memang ganteng Mas. Tapi di urutan kedua dan yang pertama itu tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan," balas Indria dengan nada mengejek. "Siapa? Aku ingin lihat seganteng apa dia sampai membuat aku di nomor 2, tanya Yongki sangat penasaran. "Ada deh, kamu tidak apa-apa dibandingkan dia, makanya jangan suka membanggakan ketampanan kamu, karena akhlak dan keimananlah yang bisa membuat aku kagum," jawab Indria sangat senang bisa balas dendam, sebab selama ini dirinya selalu dibandingkan dengan Sinta. "Ya siapa dia?" tanya Yongki mulai penasaran dan marah. "Rahasia dong, aku saja tidak kepo pada semua pacarmu," jawab Indria sengaja mengejek suaminya. Yongki menahan amarah dan memilih tidak berkomentar. Dia fokus lagi mengolesi sate yang tengah dibakarnya sambil mengolesi bumbu. "Kurang ajar, ternyata Indria sudah ada orang yang disukai dan ternyata bukan Firman. Jadi selama ini aku salah sasaran. Kira-kira siapa dia? Awas saja kalau sampai berani selingkuh di belakangku. Aku adalah Yongki. Akan sangat memalukan jika punya istri selingkuh," batin Yongki sangat emosi. Indria puas sekali, padahal yang sedang dia maksud adalah ayahnya. Baginya di dunia ini yang paling tampan adalah seseorang yang paling mencintainya sepenuh hati itu. Mana bisa ayah dibandingkan dengan Mas Yongki yang rese ini, batin Indria sangat cerah. "Mas, tadi Umi dan Abah meminta kita untuk ke rumah mereka besok siang. Katanya malamnya ada acara kirim doa untuk nenek kamu," sela Indria. "Iya, tapi setelah kita pulang kerja saja," jawab Yongki cuek. Indria kemudian fokus membersihkan dapur, sehingga nanti setelah selesai masak bisa beres semuanya. Sedangkan Yongki asik membakar sambil mengolesi bumbu, sesekali mencicipi daging yang sudah matang. Tiba-tiba ponsel Yongki berdering. Dia mencoba meraih dari sakunya, tapi tangan masih kotor. "Indria, ambilkan aku ponselnya," pinta Yongki terpaksa. "Pasti dari Sinta." "Gak mau ah," tolak Indria. "Bukan," jawab Yongki. "Seyakin itu? Apakah panggilan dari ayang kamu bedakan nada deringnya?" sela Indria. Yongki meringis, tidak mengira jika istrinya tahu. Memang untuk nada dering dari Sinta dia bedakan, sebab kekasihnya itu sangat bawel kalau sampai tidak diangkat. Makanya jika saat sibuk nada dering yang bukan dari Sinta bisa diabaikan. "Cepat dong ambilkan," sergah Yongki tak sabar. Indria membantu juga. Dalam jarak sedekat itu keduanya sama-sama salah tingkah dan grogi. "Sengaja lama-lama mau menggoda aku ya?" gumam Yongki. "Siapa juga yang mau menggoda? Bukannya Mas Yongki yang memaksa aku," pekik Indria kesal. "Sebenarnya kalau kamu mau sesekali menggoda aku tidak masalah. Siapa tahu aku bisa tertarik," canda Yongki. "Aku yang sama sekali tidak berminat, kecuali jika kamu adalah sosok suami yang punya pendirian baru. Aku akan berusaha. Lagian punya pacar di mana-mana kok minta diperjuangkan? Sangat tidak layak," jawab Indria tegas. Yongki ingin membalas ucapan Indria, tetapi dia mengangkat telepon dari Miftah. "Bro, aku berangkat lebih awal ya. Nanti ada acara, kamu harus ikut,"
Sekalian aku antarkan mobilmu." "Jangan." Yongki langsung buru-buru mengambil ponselnya, tapi cuci tangan dan pergi dengan panik. Tidak peduli tangannya kotor bekas memegang daging kambing. "Miftah, seperti nama perempuan, dasar playboy. Aku sudah tahu bobroknya. Kenapa angkat telepon saja mesti menghindar dariku? Biasanya dia menelpon Sinta juga malah pamer kemesraan. Enak saja nyuruh-nyuruh aku merayu. Terus dia akan mengerjaiku dan bilang aku tidak tertarik. Hups, aku juga punya harga diri." Batin Indria sambil melanjutkan pekerjaan suaminya yang membakar sate. Tetapi tidak bisa dipungkiri jika dia sekarang mulai ada rasa sakit saat suaminya itu berhubungan dengan wanita lain. Semacam perasaan ingin diperhatikan dan tidak mau diabaikan. "Astagfirullah, aku ini kenapa sih? Jangan sampai aku tergoda hanya karena fisik gantengnya saja. Dia playboy dan tidak punya perasaan. Kalau aku sampai jatuh cinta, maka hanya akan terluka terus." Batin Indria mengingatkan dirinya sendiri. Yongki kesal sekali melihat ponselnya yang kotor. Apalagi dia sangat suka dengan kebersihan. "Miftah sialan. Sudah ponsel aku jadi gini dan dia malah mau mengacaukan segalanya," gumam Yongki kesal. Sebenarnya apa yang diceritakan dia pada istrinya soal mobil yang tertabrak truk itu hanya cerita karangan. Dia hanya tidak ingin membiarkan istrinya naik mobil sendiri, sebab dia paham jika anak mahasiswa pasti sangat mau mobil keren seperti itu. Pastinya mereka akan curi-curi mengambil gambar seperti tadi. Bisa-bisa nanti istrinya jadi incaran berondong, karena ada begitu banyak berondong yang menyukai wanita lebih tua usianya asal kaya, sedangkan dia tahu jika Indria pewaris pengusaha sukses di balik bidangnya menjadi dosen. "Pokoknya aku tidak boleh membiarkan Indria berangkat dan pulang sendiri naik mobil itu," batin Yongki. Sejujurnya soal mobil istrinya dia tidak begitu tertarik, karena dia sendiri juga bisa beli tapi memang tidak minat. Yongki lalu menelpon Miftah memastikan lagi jika jangan sampai istrinya tahu kalau mobilnya baik-baik saja. Bisa-bisa dia akan malu sampai 7 turunan. Siapa ya lelaki yang dimaksud Indria itu? Pokoknya aku harus mulai memantau ponsel dan gerak-geriknya. Enak saja dia bilang lebih tampan dariku, gumam Yongki tidak terima. Yongki kemudian kembali ke dapur lagi, tetapi semua sudah selesai dan dapur juga rapi. Dalam hati Yongki agak salut, sebab Indria memakai gamis, jilbab panjang dan cadar, tetapi bisa gesit melakukan aktivitas. "Mas, kalau mau makan duluan sudah aku siapkan di meja makan," ucap Indria yang baru muncul di belakang. "Nanti saja, kamu sekarang mau membuat apa?" tanya Yongki. "Buat pencuci mulut, teman kamu sukanya apa?" tanya Indria. Salad buah," jawab Yongki. "Itu mah kesukaan Mas Yongki," sindir Indria menahan tawa. "Dia juga suka kok," balas Yongki. "Ya sudah, akan aku buatkan sekarang kalau gitu," jawab Indria serius. "Kamu tidak capek sejak tadi masak? Maksudku, kamu ini kan anak orang kaya. Pasti biasanya ada pembantu yang melayani semua kebutuhan kamu," tanya Yongki penasaran. "Kalau orang kaya memangnya harus malas-malasan? Justru yang membuat ayahku kaya karena dia tidak pemalas. Makanya sejak kecil aku dididik untuk jadi perempuan yang serba bisa," jawab Indria santai. "Kalau gitu apa kamu bisa dandan juga seperti Sinta yang cantik dan seksi?" tanya Yongki penuh harap. Padahal niat Yongki hanya ingin melihat wajah Indria tanpa cadar dan ingin tahu jika istrinya berdandan seperti gadis lainnya seperti apa. Tetapi Indria malah salah paham mengira suaminya itu tengah mengejek dan membandingkan dia dengan kekasih suaminya. "Jangan pernah bandingkan aku dengan Sinta. Aku adalah aku, jadi jangan harap memintaku seperti dia. Kamu memang suamiku. Aku punya kewajiban untuk patuh padamu. Tetapi jika kamu menyuruh aku berbuat sesuatu yang dibenci Allah, maka aku juga punya kewajiban untuk menolak Mas Yongki," sergah Indria berlalu pergi. Yongki ingin mengejar Indria. Yang dia maksud adalah dandan hanya khusus untuk dirinya sendiri sebagai suami. Kenapa sih aku selalu salah ngomong kalau sama Indria? Kan maksudku meminta dia dandan di hadapanku saja, bukan di umum, batin Yongki kesal pada dirinya sendiri. Bab 21. Tamu yang bengek. Indria terus beristighfar dalam hati untuk menenangkan dirinya sendiri.
Dia teramat sangat kesal dengan suaminya karena meminta dia untuk berdandan seperti Sinta yang suka mengumbar aurat. Ya Rob, semoga engkau memberikan suamiku hidayah dan tidak lagi memintaku untuk melakukan hal yang engkau larang, batin Indria. Indria tiba-tiba menangis. Dia merasa lelah dengan pernikahan ini. Sedangkan dia dan suaminya memiliki pemikiran yang bertolak belakang. Entah bagaimana ke depannya jika terus seperti ini. Indria ingin menyerah tapi masih takut melangkah. Dia sadar jika perceraian bukan jalan yang terbaik. Akan terlalu banyak yang kecewa seperti kedua mertuanya yang begitu sayang padanya seperti anak kandung sendiri. Ya Rob, ini adalah ujian terberat dalam hidup hamba. Ketika hamba diberi teman hidup yang tidak sejalan, hamba hanya takut jika kelak tertipu daya oleh cintanya yang berpaling dari mencintaimu, batin Indria. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang begitu keras. Indria, cepat keluar, temanku sudah datang, ujar Yongki dengan dada seperti atasan yang dominan. Iya, jawab Indria mencoba untuk sabar. Indria merapikan lagi jilbab dan cadarnya, kemudian memakai kacamatanya. Sebenarnya matanya normal dan dia tidak minus. Itu hanya kacamata anti radiasi biasa saja. Terlebih lagi, bola matanya beda warna dengan gadis Indonesia pada umumnya. Dulu saat pertama kali mengajar, semua orang mengira jika dia memakai soplen sebagai gaya-gayaan. Makanya dia memilih menutupi pakai kacamata biar tidak menjadi bahan gibah. Kamu ngapain saja sih di dalam kamar terus? Tanya Yongki dengan wajah cemberut. Sungguh Indria gemas sekali. Ingin rasanya mencubit kedua pipi suaminya atau bibir yang dimonyongkan itu. Tetapi apalah daya, dia hanya berani melakukannya di angan saja. Heh, ditanya kok tidak dijawab? Tanya Yongki sok jutek tapi dalam hatinya resah. Indria memilih memalingkan wajah dan berlalu duluan melewati suaminya. Ah sial, dia beneran marah, umpat Yongki dalam hati. Indria tidak tahu jika sejak tadi Yongki terus mundar-mandir di depan kamarnya, ingin memberi penjelasan soal tadi, tetapi dia tidak berani dan gengsi. Alhasil saat Miftah datang dengan spontan, Yongki mengetuk pintu cukup kasar sebagai pelampiasan karena Indria di dalam kamar terus dan tidak keluar-keluar. Assalamualaikum, sapa Miftah begitu melihat Indria. Waalaikumsalam, jawab Indria. Dia senang sebab teman Yongki begitu ramah dan sopan. Sedangkan Yongki hanya melirik saja dari balik punggung sang istri, sebab dia sangat tahu bagaimana karakter Miftah yang sesungguhnya. Perkenalkan, nama saya adalah Miftah, ucap Miftah antusias. Indria kaget. Dia ingat jika nama Miftah adalah seseorang yang tadi menelpon suaminya. Indria dalam hati merasa menyesal sebab sudah menduga yang buruk-buruk. Tetapi kemarahan dia yang terbesar adalah saat Yongki meminta dia untuk berdandan seperti Sinta. Saya adalah Indria, istri Mas Yongki, balas Indria. Oh iya, saya sangat mengidolakan Anda. Apakah Anda tahu foto Anda semakin viral? Tanya Miftah. Foto siapa? Tanya Indria heran. Loh, foto Anda yang baru turun dari mobil. Aku kira itu memang foto mahasiswa asal jepretan saja, tapi hasilnya bagus. Kebetulan saya juga suka mobil itu. Mau beli tapi sudah tidak ada, keluh Miftah. Indria hanya tertawa lirih. Kalau soal itu dia sudah tahu dari beberapa teman sesama dosen. Tetapi melihat sikap Miftah yang berterus terang dan ramah, dia merasa jika Miftah lelaki yang cukup baik. Miftah, tidak usah basa-basi, ayo kita segera makan, aku sudah lapar. Dan nanti malam ada acara apa? Sela Yongki sambil duduk di kursi meja makan. Yah, pokoknya acara penting, aku juga mengundang anak-anak lain, jawab Miftah nyengir. Selamat makan, semoga suka ya, ujar Indria ramah. Iya, terima kasih banyak. Maaf jadi merepotkan, balas Miftah. Yongki semakin kesal dengan kedua mata genit Miftah. Dia tidak mengira di depan Indria sahabatnya itu bisa bersikap alim dan kalem, membuat Yongki merasa jengah. Yongki makan dengan lahap. Dia bergegas menghabiskan isi di atas piringnya. Miftah, ayo, kita buruan berangkat, katamu acara penting, sela Yongki. Miftah melongo, sebab makanannya masih separuh dan tidak rela pergi begitu saja. Mas, biarkan makanannya dihabiskan dulu. Lagian sudah aku buatkan salad juga belum dimakan, bujuk Indria. Ya sudah kalau gitu buruan ambilkan, jawab Yongki.
Saat Indria pergi ke dapur, Miftah langsung berbisik pada Yongki. "Sial, masakan istrimu sedap sekali bro," ucap Miftah. "Bangke kau, katamu mau melihat mobil, malah genit pada istriku," umpat Yongki emosi. "Cie, sudah ada yang mulai baper nih," goda Miftah. Sorry, selera aku bukan dia kali," elak Yongki. "Yakin, kalau gitu buat aku saja deh. Aku yakin jika dia buka cadar akan cantik sekali. Makanya suruh dia buka cadarnya," balas Miftah. Yongki teringat kejadian tadi. Malah dia akan salah bicara dan membuat Indria salah paham lagi. Setelah Indria datang, seketika mereka berdua langsung diam. "Semoga suka ya," ucap Indria ramah. "Pasti suka. Semua masakan yang Nona Indria masak selalu enak," puji Miftah. "Nona untuk gadis yang belum menikah," sindir Yongki memperingati. "Oh iya, maaf, kalau gitu panggil apa?" sela Miftah salah tingkah. "Indria saja," jawab Indria kalem. Miftah sangat antusias menikmati salad buah. Tidak henti-hentinya memuji Indria dan sengaja memanasi Yongki. "Alangkah beruntungnya sekali Yongki, dia memiliki istri sepakat komplit seperti Anda. Sudah masakannya enak dan tidak neko-neko lagi," ucap Miftah serius. "Terima kasih," jawab Indria senang juga disanjung seperti itu. Sayangnya suaminya malah tidak menganggap dia begitu. "Saya juga mau satu saja istri seperti Anda. Pasti akan saya jaga dan saya cintai sepenuh hati. Saya sudah lelah mencintai perempuan yang hanya memandang fisik. Nyatanya apa yang sudah saya korbankan tidak pernah dihargai. Saya malah ditinggal selingkuh," ucap Miftah sambil mengutarakan isi hatinya. "Semoga Anda segera mendapat yang terbaik dan menerima Anda apa adanya," bujuk Indria. "Indria, kalau Yongki tidak menghargaimu, datanglah pada saya ya. Pasti akan saya bahagiakan dengan segenap jiwa raga," goda Miftah. Indria jadi kikuk. Kenapa teman Yongki jadi seperti itu? Tetapi melihat lirikan mata Miftah pada Yongki, terlihat hanya sedang mengerjai. Makanya Indria jadi santai saja, tidak terlalu tegang. "Mif, ayo kita buruan keluar. Aku mau berganti pakaian dulu," sela Yongki ingin mengusir sahabatnya secara tidak langsung. "Iya," jawab Miftah menahan tawa lihat kegusaran Yongki. Setelah Yongki tidak ada, Miftah menatap Indria serius. "Indria, saya sangat menyayangkan dengan sikap Yongki yang bodoh itu. Saya tahu dia sudah mulai menerimamu, tetapi harga dirinya yang di luar nalar itu hanya terus saja berusaha membohongi. Tetapi saya yakin kamu memang yang terbaik untuk Yongki. Jadi jangan pernah menyerah ya. Suatu saat saya yakin Yongki akan sangat mencintaimu. Sampai sedetik pun tidak bisa jauh darimu," ucap Miftah. "Terima kasih atas semangatnya. Walau saya sendiri tidak yakin, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin," jawab Indria cukup kaget dengan sikap sahabatnya Yongki yang perhatian. "Apa yang membuat tidak yakin?" tanya Miftah. "Cinta, dan mungkin masih banyak lagi perempuan di luar. Terlebih lagi Mas Yongki selama ini begitu membanggakan perempuan yang cantik dan seksi," balas Indria cukup lelah. "Justru Anda yang paling berbeda dan paling berkesan dari semua yang pernah Yongki kenal. Tapi ya memang harus sabar dengan sikap dia. Terkadang Yongki ini selalu mengucapkan kebalikan dari hati dan pikiranmu. Ya itu karena dia orang gengsian dan tidak mau rendah hati," balas Miftah tertawa. Indria hanya tersenyum. Ada sedikit rasa semangat lagi. Memang akhir-akhir ini suaminya sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Walau sikap menjengkelkan itu belum hilang. "Heh, apa yang kalian obrolkan?" sela Yongki dengan tatapan penuh curiga. Indria terpana. Suaminya itu sangat tampan sekali kalau rambutnya dikasih minyak dan dinaikkan seperti menantang yang langit. "Aku hanya bilang pada Indria, kalau memang tidak cinta denganmu jangan dipaksakan. Aku akan siap menunggu karena Indria adalah idaman aku," canda Miftah. "Sialan kamu, ayo pergi," sergah Yongki marah sungguhan. "Indria, saya pamit dulu ya. Terima kasih atas semuanya. Lain kali kalau butuh pertolongan apa-apa bisa hubungi saya. Anggap saja saya sebagai teman," ucap Miftah. "Iya, terima kasih," jawab Indria mencoba menghargai. Setelah keluar dari rumah, Yongki terus mengdumel sendiri. "Apaan sih? Menjijikan sekali kamu ini," gumam Yongki dengan tatapan tajam. "Kau ini kenapa?" balas Miftah merasa tak berdosa. "Lain kali jangan datang lagi ke rumahku,"
Jawab Yongki menderus kesal. Sudahlah Yongki, akui saja kalau kamu ini sudah mulai mencintai Indria. Jangan terlalu sok, nanti kamu sendiri yang menyesal. Dan soal tadi, aku serius loh. Kalau Indria sudah tidak mau denganmu, maka aku siap menunggu, sergah Miftah. Aku sungguh ingin menghajar kamu, umpat Yongki. Kau takut? Tantang Miftah. Lihat saja, aku pastikan Indria yang tidak akan bisa jauh dariku, balas Yongki. Jangan egois, aku kenal kamu bukan hanya setahun 2 tahun, ejek Miftah. Ya sudah, lihat saja nanti, jawab Yongki cuek. Oke, aku akan lihat bagaimana nanti. Mari kita saksikan bersama-sama, balas Miftah santai.